Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di vlog kita, di channel kita, teman-teman. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu lagi nih, teman-teman. Kalau tadi sempat kita bahas masalah tombol off ya, tombol off yang ada di bawah setir itu. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang remote nih, teman-teman. Nah, ini remote-nya si AirEV ya. Jadi ada beberapa teman itu yang kadang japri juga ke kita bahwa Om, kenapa kok saya kalau ngunci keluar pintu gitu ya, ngunci tombol lewat tombol di pintu sini gitu ya, itu kok suka bunyi alarm atau suka nggak mau gitu, nggak mau ngunci atau biasanya kalau dia habis ini sih banyak yang ngeluh tuh kalau dia habis pakai mobil, dia keluar dari mobil, dia pencet tombol itu nggak mau gitu. Nah, kadang suka error begitu. Kenapa sih? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi saya mau kasih tahu dulu bahwa mobil AirEV ini gitu ya, itu ada yang namanya apa ya, bisa dibilang tuh ini kan remote ini kan adalah sebagai dia transmitter ya teman-teman ya, sebagai transmitter. Nah, di mobil ini tuh ada receiver teman-teman. Jadi ada antena receiver itu di bagian pintu kanan kiri, dan di tengah dashboard teman-teman. Jadi ingat ada 3 posisi gitu ya. 3 posisi itu ada di bagian pintu kanan kiri. Sebenarnya sih ada 4 ya, ada 4 tapi satu di belakang lah. Kita bahas yang di depan dulu aja. Jadi ada 3 untuk di bagian depan, jadi pintu kanan kiri dan di bagian tengah dashboard. Nah, dia di situ ada receiver antenanya teman-teman untuk menangkap signal dari si apa nih namanya remote ini gitu. Nah, jadi ada kemungkinan kalau teman-teman baru dari mobil terus keluar habis parkir gitu ya, terus mencet tombol yang di pintu gitu. Sebenarnya kan ada fasilitas kalau kita menjauh aja dia akan ngunci sendiri kan, ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga beberapa atau lewat sini, lewat tombol ya. Jadi kita sudah menjauh, kita pencet tombol itu bisa juga, atau juga lewat pintu sini gitu ya, tombolnya lah, tombol fisik di pintunya. Ada beberapa teman-teman tuh bilang bahwa tombolnya itu nggak berfungsi lah, atau nggak tahu kenapa suka error, dipencet dia bunyi alarm lah dan segala macam. Nah, itu karena apa teman-teman? Nah, karena kalau teman-teman kejadian seperti itu biasanya signal receivernya si remote ini itu masih terbaca oleh receiver yang di dashboard teman-teman. Jadi masih terbaca oleh receiver yang ada di dashboard tengah. Jadi dianggap seolah-olah teman-teman tuh masih di dalam mobil gitu. Jadi belum di luar. Nah, karena apa? Karena mungkin teman-teman bisa jadi ini terlalu dekat. Jadi terlalu dekat dengan dengan tombolnya. Kadang kan ada yang megang kunci sembari mencet tombol gitu ya. Contoh nih ya, misalkan ini saya megang kunci sembari mencet tombol seperti ini gitu ya. Jadi ini kadang-kadang suka nggak mau teman-teman, dia nggak mau buka atau nggak mau nutup gitu, atau bunyi alarm nantinya gitu, kesan jadi error nih, kenapa kok bisa begini sih gitu ya. Nah, itu karena dia masih tertangkap sama sinyal receiver yang ada di dalam. Sebisa mungkin ini dijauhkan. Jadi ini sebisa mungkin dijauhkan. Oke, kita coba contoh ya. Coba bisa kamera mendekat. Saya coba contoh ya, cukup di situ kameranya. Ini saya buka dulu, misalkan saya buka ya. Nah, ini bisa kebuka ya. Ini contoh, ini bisa kebuka sekarang. Kalau misalkan saya tutup, tapi saya terlalu dekat nih. Ini terlalu dekat dengan jarak ini bisa jadi ini masih nyangkut di dalam teman-teman. Jadi sorry, misalkan ini saya masuk dulu ya, saya udah kebuka, saya masuk nih. Ini kan masih tertangkap nih. Kalau saya masuk, kita masuk, berarti kan kita mau ngendarain mobil ya, kita masuk. Nah, ini signal di dalam dashboard itu dia ngambil receiver dari si remote ini gitu. Oke, anggap sekarang saya dari dalam, saya keluar gitu ya. Ini kanan kiri sama ya perilakunya. Nah, saya keluar. Nah, ceritanya saya mau mencet tombol nih, mau tutup. Nah, dengar tuh. Karena terlalu dekat nih teman-teman. Jadi receiver tengah itu masih ngebaca bahwa kita ini masih di dalam. Coba lagi. Nah, makan nggak mau tuh. Nah, error lagi tuh. Bahkan dipencet ini suka nggak mau atau bunyi alarm. Karena terlalu dekat nih, receivernya masih baca di tengah dashboard. Tapi kalau saya menjauh sedikit, nah ini saya menjauh dikit ya. Saya menjauh lah gitu. Teman-teman menjauh. Coba saya pencet. Nah, ini masih belum mau nih. Nah, baru mau dia tuh, kunci ya. Teman-teman bisa dengar barusan lampu juga nyala. Ini artinya dia mau. Ini saya coba lagi buka ya. Nah, ceritanya saya masuk ke dalam. Karena kunci ini langsung terdeteksi sama receiver yang di tengah dashboard. Oke.
Nah ini terdeteksi nih, saya masukin lagi ya. Soal saya dari dalam, saya mengemudi gitu ya, saya keluar lagi. Ini kanan kiri perilakunya sama. Nah kalau saya terlalu dekat lagi, sembari dipegang begini nih teman-teman, sembari pegang kan banyak teman-teman yang sembari megang kuncinya sembari mencet gitu ya. Jadi sembari megang, sembari mencet ini saya buktikan bahwa ini misalkan masih dekat banget nih. Tuh dia pasti masih begini teman-teman. Jadi sering kejadian mungkin teman-teman yang kayak gini nih, ini banyak banget masukan ke saya. Kenapa kok bunyi alarm ya gitu? Jangan mencet tombol fisik gitu. Nah akhirnya dia komplain, apakah tombol fisiknya rusak? Tuh, nggak mau. Tapi kalau saya menjauh, kita coba jauhin. Remote ini saya jauhin, kita coba. Nah, mau dia tuh, kunci dia. Nah, begitu teman-teman. Ah, ini buka lagi karena dekat. Oke, jadi teman-teman harus paham. Saya mau kasih pengetahuan bahwa di mobil REV ini ada 3 receiver. Jadi untuk posisi depan ya sebenarnya ada 1 receiver lagi di posisi belakang kalau kita mau buka bagasi belakang. Tapi untuk bagian depan tuh ada di pintu kanan kiri sama ada di di tengah dashboard. Nah jadi teman-teman harus paham bahwa kalau misalnya terjadi seperti itu ada kemungkinan besar receiver yang masih di dalam dashboard itu masih mendeteksi seolah teman-teman ini masih di dalam. Jadi dia kalau dia mencet ya dibunyikan alarmnya gitu. Oke, terus juga mungkin masukan sedikit buat teman-teman. Jadi pastikan bahwa kalau keluar masuk misalkan kita udah tutup pintu nih, udah tutup pintu tapi kita mau ambil barang yang ketinggalan, kalau bisa sih jangan lewat yang bagian sebelah kanan. Karena kalau bagian sebelah supir itu nanti dia akan nyalain head unit ya. Jadi dia akan hidupin head unit. Jadi ya saran saya biar nggak mati hidup head unitnya, lebih baik kalau cuma mau ngambil barang kayaknya mendingan lewat sisi sebelah penumpang gitu. Jadi kalau sisi sebelah penumpang ini dia nggak ngidupin si head unit. Jadi biar si head unitnya tuh nggak mati hidup lah, intinya gitu teman-teman. Oke, terus apa lagi ya yang saya mau perlu kasih tahu ya, tambahan lagi sedikit teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk gitu ya, udah masuk gitu, nah dibiasakan juga teman-teman itu nggak langsung harus pencet tekan pedal remnya gitu. Jadi usahakan biar dia itu standby dulu. Kan kalau ibaratnya ada ignition ya gitu, ada ignition kalau di mobil biasa itu kan ada ACC on lah gitu ya. Nah itu biasakan dia tuh sudah nyala semua baru kita melakukan mencet rem lah gitu ya. Jadi jangan sampai baru masuk buka pintu langsung injek pedal rem. Itu kalau bisa sih jangan juga. Jadi pastikan bahwa semua instrumen itu sensor-sensornya sudah mati, baru kita melakukan mencet pedal rem gitu untuk melakukan ready si mobil gitu. Oke lah, mungkin itu dulu tips singkat dari kita gitu ya. Siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman yang pernah ngalamin begini juga. Coba agak jauhin aja remote-nya gitu ya, biar si receiver tengah itu tidak mendeteksi signal dari si remote ini gitu teman-teman. Biar lepas lah si receiver yang ada di dashboard itu biar lepas dulu gitu teman-teman. Baru biar dibaca sama si pintu ini. Oke, gitu aja teman-teman tips singkat dari kita. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.